Baik, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan metode desain thinking kami. Perkenalkan nama saya Eros dengan NRP 026. Perkenalkan, nama saya Theo dengan NRP belakangnya 016. Saya Jenny dengan NRP angka belakangnya 027. Saya Manuel NRP 002. Oke, baik. Di sini agenda kita adalah menyatakan profil user, kemudian ada POV, terus ada idea, setelah itu ada prototype dan juga hasil testing. Pertama ini adalah user kami yaitu yang bernama Valeri Tanjaya. Beliau ini adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Surabaya. Beliau ini merupakan pengguna aplikasi kitabisa.com dan lain sebagainya. Selain itu, beliau ini juga dikenal sebagai sosok yang dermawan karena beliau ini menyisihkan sedikit uang dari gajiannya untuk berbagi kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah Tiffany Amir. Tiffany Amir ini merupakan seorang mahasiswa aktif di Universitas Katolik Widya Mandala. Beliau ini ada pada jurusan akuntansi atau accounting. Beliau ini merupakan tipe orang yang lemah lembut dan selalu peduli terhadap sekitarnya. Beliau ini sering menyumbangkan atau menyisihkan sebagian hartanya dan barang-barang beliau yang masih bagus dan dapat dipakai untuk disumbangkan kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. User kami yang ketiga adalah Ibu Helen Kusumo. Jadi, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi dalam mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-harinya dengan penuh tanggung jawab dan juga ketulusan. Meskipun memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga yang dimana tugasnya adalah mengurus keluarga, ia juga tetap memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Dengan juga memanajemen keuangan yang bijak, ia juga menyisihkan sebagian dari sisa uang belanja bulanannya untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah Pak Suroto, yang dimana Bapak Suroto sendiri itu adalah seorang pekerja serabutan. Nah, beliau sendiri eh, sering menerima donasi baik uang maupun barang dari banyak orang. Akan tetapi beliau juga terkadang eh, beliau sendiri pekerjaannya adalah berjualan cilok di depan sekolah dasar yang ada di Surabaya. Lalu user kami yang terakhir adalah Fernando. Fernando sendiri merupakan seorang pengusaha yang bergerak pada bidang F&B. Beliau juga adalah orang yang sering menyumbangkan sebagian hartanya, baik secara online maupun secara offline. Biasanya Fernando sendiri menyumbangkan berupa uang dan juga barang. Ya, sekarang kita beralih ke POV kita. Jadi kita berdasarkan hasil interview, kita dapat menyimpulkan bahwa POV kita itu adalah seorang individu yang memiliki pengalaman sebagai pemberi maupun penerima donasi, yang memerlukan aplikasi donasi, yang mempunyai pilihan alternatif lain dalam bentuk sumbangan. Jadi tidak bergantung pada uang saja. Eh, Individu juga terkadang memilih ini sebab mereka itu tidak selalu menyediakan uang. Mereka namun mempunyai alternatif lainnya seperti bentuk barang atau jasa dan lain-lainnya. Dan mereka ingin menerapkan itu pada aplikasi donasi. Nah, untuk idea kita,
kita itu adalah aplikasi donasi. Ini menyediakan semacam pilihan alternatif pilihan bantuan. Tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang, jasa, dan waktu. Penggunaan dapat memilih atau menawarkan bentuk donasi sesuai kebutuhan dan kemampuan, sehingga proses memberi dan menerima bantuan menjadi fleksibel, relevan, dan inklusif. Untuk benefitnya, yang pertama itu lebih inklusif. Orang yang tidak punya uang tetap bisa berdonasi lewat barang atau jasa. Yang kedua, itu pasti lebih fleksibel. Pengguna bisa memberi atau menerima sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi sosial. Masyarakat luas bisa ikut membantu dengan berbagai cara. Untuk yang keempat, distribusi lebih efisien. Fokus wilayah lokal memudahkan logistik. Yang terakhir, transparan dan terpercaya. Pengguna dapat melacak dan melihat riwayat bantuannya. Nah, untuk detail teknisnya, kita ada opsi-opsi seperti pilihan donasi kayak uang, barang, tapi barangnya harus kayak di antara baru atau bekas, jasa, dan waktu. Yang ketiga, sistem pencocokan antara kebutuhan dan donasi. Yang keempat, lokasi dibatasi untuk Surabaya karena kita masih tahap awal. Yang kelima itu notifikasi dan yang terakhir itu profil donatur. Ini untuk gambaran aplikasi kita sketsanya seperti gini. Yaitu prototipe yang kita buat, yaitu UI-nya dari aplikasi yang kita buat, yaitu bantuin. Nah, itu kita lebih fokus untuk berdonasi barang. Dan itu bisa berdonasi ke banyak orang dengan barang yang dibutuhkan oleh panti asuhan tersebut. Nah, belajar itu prototipe yang kita buat. Nah, hasil testing itu dari user mengatakan bahwa prototipe kami yang sudah bagus dan juga mudah dipahami oleh beberapa orang-orang yang belum pernah menggunakan aplikasi donasi sebelumnya. Nah, akan tetapi ada fitur-fitur yaitu kalender yang bisa dimaksimalkan lebih lagi, di mana fitur kalender ini sebagai pengingat dan semakin membuat user semangat dalam melakukan donasi. Tampilan UI yang bisa lebih diperbaiki agar lebih kekinian. Sekian presentasi